Tahukah kamu bahwa Tuhan bisa berbicara kepadamu melalui pikiranmu? Jangan abaikan suaranya. Pernahkah kamu merasakan sebuah pikiran yang terasa berbeda, seperti bisikan lembut di dalam hati, dorongan halus di dalam batin, sesuatu yang bukan berasal dari dirimu sendiri, tetapi membawa hikmat, damai sejahtera, atau bahkan sebuah peringatan? Bagaimana jika aku mengatakan bahwa itulah cara Tuhan berbicara kepadamu? Ya, Tuhan masih berbicara sampai hari ini, bukan hanya kepada pendeta, nabi, atau tokoh-tokoh dalam Alkitab. Dia juga berbicara kepadamu. Masalahnya, banyak orang percaya tidak menyadari bahwa Tuhan sedang berbicara karena mereka menantikan sesuatu yang dramatis. Mereka membayangkan suara keras dari langit, seperti Musa dengan semak yang menyala, atau perjumpaan Paulus di jalan menuju Damsyik. Lalu mereka mengira itulah satu-satunya cara Tuhan berkomunikasi. Padahal, seringkali Tuhan berbicara dengan cara yang jauh lebih lembut. Begitu lembut, sampai-sampai jika kita tidak peka, kita bisa melewatkannya. Kebenarannya, Tuhan berbicara melalui banyak cara. Melalui firman-Nya, melalui orang lain, melalui keadaan hidup, dan ya, juga melalui pikiran kita. Namun, di tengah dunia yang penuh dengan gangguan, keraguan, dan kebisingan, kita seringkali tidak mengenali suaranya. Maka aku ingin bertanya kepadamu, pernahkah kamu merasa Tuhan mungkin sedang berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak tahu bagaimana cara mengenalinya? Di akhir pesan ini, kamu akan memperoleh kejelasan. Kita akan menggali apa yang Alkitab ajarkan tentang bagaimana Tuhan berbicara kepada kita, bagaimana membedakan suara Tuhan dari suara lain, dan bagaimana memposisikan diri agar dapat mendengarnya dengan lebih jelas. Apakah kamu siap? Karena aku percaya setelah ini kamu tidak lagi ragu apakah Tuhan sedang berbicara kepadamu. Kamu akan tahu, dan yang lebih penting, kamu akan tahu bagaimana cara mendengarkannya. Mari kita mulai dengan pertanyaan besar. Apakah Tuhan masih berbicara sampai hari ini? Banyak orang Kristen bergumul dengan pertanyaan ini. Mereka mendengar kesaksian orang-orang yang berkata, Tuhan berkata kepadaku untuk melakukan ini, atau Tuhan menaruh hal ini di hatiku. Lalu mereka bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa yakin? Bahkan ada yang mulai meragukan apakah Tuhan benar-benar masih berbicara di zaman sekarang. Namun, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu sama, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jika Dia berbicara kepada umat-Nya di masa lalu, Dia juga berbicara hari ini. Tuhan tidak berubah. Ia bukan Allah yang jauh dan diam. Ia adalah Bapa yang mengasihi anak-anak-Nya. Hubungan yang hidup selalu melibatkan komunikasi. Tidak mungkin sebuah relasi yang sehat terjadi tanpa adanya komunikasi. Jika kita dipanggil untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tentu mendengar suaranya adalah bagian penting dari hubungan itu. Yesus sendiri berkata bahwa domba-dombanya mendengar suaranya, dan mereka mengenalnya serta mengikut Dia. Artinya, setiap orang yang mengikuti Kristus memiliki potensi untuk mendengar suara Tuhan. Masalahnya, bukan karena Tuhan berhenti berbicara, tetapi karena kita belum belajar mengenali suaranya. Di Perjanjian Lama, Tuhan sering berbicara melalui para nabi, melalui tanda-tanda yang luar biasa atau peristiwa yang menggetarkan. Tetapi setelah karya keselamatan Kristus, ada perubahan besar. Sekat pemisah antara manusia dan Tuhan telah disingkirkan. Melalui Roh Kudus, setiap orang percaya kini memiliki akses langsung kepada Tuhan. Roh Kudus diam di dalam hati orang percaya dan membimbing kita kepada kebenaran. Itu berarti Tuhan tidak hanya berbicara kepada segelintir orang, tetapi kepada setiap anak-Nya yang mau mendengarkan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Tuhan berbicara? Pertanyaannya adalah, apakah kita sedang mendengarkan? Banyak dari kita terlalu sibuk, terlalu penuh dengan suara dunia, sehingga suara Tuhan tertutupi. Kita mengharapkan Tuhan berteriak, padahal seringkali Dia berbicara dengan lembut.
Kita menunggu tanda besar, padahal Tuhan sudah menaruh dorongan kecil di dalam hati kita. Di Indonesia, kita hidup di tengah kesibukan, tuntutan keluarga, pekerjaan, tekanan ekonomi, dan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Semua itu bisa membuat hati kita bising. Namun Tuhan rindu berbicara secara pribadi kepada kita, di tengah rutinitas hidup, di tengah pergumulan kita, bahkan di tengah keheningan batin kita. Ia bukan Tuhan yang jauh, Ia adalah Tuhan yang dekat, yang mengenal setiap pikiran dan kerinduan hati kita. Hari ini, aku mengundangmu untuk mulai membuka hatimu. Jangan lagi berpikir bahwa suara Tuhan hanya untuk orang-orang tertentu. Jika kamu adalah milik Kristus, kamu adalah dombanya. Dan Yesus berjanji bahwa domba-dombanya dapat mendengar suara gembala mereka. Ini bukan tentang kemampuan istimewa, melainkan tentang relasi yang dibangun dengan kesediaan untuk peka dan taat. Jika selama ini kamu merasa Tuhan diam, mungkin masalahnya bukan pada Tuhan. Mungkin kita yang terlalu sibuk, terlalu ragu, atau terlalu takut untuk benar-benar mendengarkan. Tuhan sedang berbicara. Pertanyaannya, apakah kita mau berhenti sejenak, menenangkan hati, dan memberi ruang bagi suaranya untuk terbenar? Sekarang kita masuk lebih dalam pada cara Tuhan berbicara, khususnya melalui pikiran manusia. Banyak orang berpikir bahwa jika Tuhan berbicara, maka suaranya harus keras, jelas, dan tidak mungkin disalahartikan. Namun, dalam kenyataannya, Tuhan sering memilih cara yang lembut dan sederhana. Ia tidak selalu datang dengan suara menggelegar atau tanda-tanda yang spektakuler. Justru, seringkali Ia menyentuh hati kita melalui pikiran yang tenang, dorongan batin yang halus, dan pengertian yang muncul di dalam kesadaran kita. Salah satu cara Tuhan berbicara adalah melalui suara yang lembut di dalam hati. Pernahkah kamu mengalami momen ketika sebuah pikiran muncul dengan damai, penuh kebijaksanaan, dan menuntunmu pada kebaikan? Pikiran itu tidak datang dari dorongan ego, bukan pula dari emosi sesaat, tetapi terasa membawa ketenangan dan arah yang benar. Alkitab menggambarkan bahwa Tuhan tidak selalu hadir dalam badai, gempa, atau api, melainkan dalam suara yang tenang dan lembut. Hal ini mengajarkan bahwa jika kita terlalu sibuk, terlalu terburu-buru, atau terlalu penuh dengan kebisingan batin, kita bisa kehilangan kepekaan terhadap bisikannya. Cara lain Tuhan berbicara adalah melalui firman-Nya, yaitu Kitab Suci. Alkitab bukan sekedar kumpulan tulisan rohani, tetapi firman yang hidup dan aktif. Banyak orang mengalami bahwa ketika mereka membaca Alkitab, tiba-tiba satu ayat tertentu terasa sangat relevan dengan keadaan hidup mereka saat itu. Ayat tersebut seakan berbicara langsung kepada situasi pribadi mereka, menegur, menguatkan, atau memberi arah. Ini bukan kebetulan. Tuhan menggunakan firman-Nya untuk menerangi pikiran kita, membentuk cara kita berpikir, dan mengarahkan langkah hidup kita. Semakin kita akrab dengan firman Tuhan, semakin mudah bagi kita mengenali suaranya ketika Ia mengingatkan atau membimbing kita melalui pikiran. Tuhan juga sering berbicara melalui damai sejahtera atau sebaliknya melalui kegelisahan di dalam hati. Ketika seseorang berada di jalur yang sesuai dengan kehendak Tuhan, seringkali ada rasa damai yang dalam, meskipun situasinya tidak selalu mudah. Damai ini bukan berarti tidak ada masalah, tetapi ada keyakinan batin bahwa kita berada di jalan yang benar. Sebaliknya, ketika kita hendak melangkah ke arah yang salah, sering muncul perasaan tidak tenang, gelisah, atau berat di hati. Perasaan ini bisa menjadi peringatan lembut dari Roh Kudus agar kita berhenti sejenak dan memeriksa kembali keputusan kita. Selain itu, Tuhan menaruh pikiran-pikiran yang selaras dengan kehendak-Nya di dalam batin kita. Misalnya, tiba-tiba kamu tergerak untuk mendoakan seseorang, menghubungi teman yang sedang terpuruk, atau menolong orang yang membutuhkan. Dorongan seperti ini seringkali bukan kebetulan. Tuhan bekerja di dalam hati orang percaya, menanamkan kerinduan untuk mengasihi, mengampuni, dan berbuat baik. Semakin kita hidup dekat dengan Tuhan, semakin pikiran kita dibentuk oleh nilai-nilainya,
sehingga kita lebih peka terhadap dorongan yang berasal darinya. Dalam Alkitab, Tuhan juga berbicara melalui mimpi dan penglihatan. Sepanjang sejarah iman, Tuhan memakai mimpi untuk menyampaikan pesan, peringatan, atau petunjuk. Namun, tidak setiap mimpi berasal dari Tuhan. Ada mimpi yang hanya refleksi dari pikiran, kelelahan, atau pengalaman sehari-hari. Karena itu, setiap mimpi yang terasa penting perlu dibawa dalam doa, dipertimbangkan dengan bijaksana, dan diuji dengan firman Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan karakternya atau dengan kebenaran firman-Nya. Semua ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat berbicara melalui pikiran manusia dengan berbagai cara. Ia tidak terbatas pada satu metode. Ia mengenal setiap pribadi dengan cara yang unik. Kepada sebagian orang, ia berbicara melalui dorongan batin yang kuat. Kepada yang lain, melalui ketenangan yang meneguhkan. Ada yang sering menerima penguatan melalui firman. Ada pula yang lebih peka terhadap perasaan damai atau kegelisahan. Yang terpenting bukanlah bentuknya, melainkan kepekaan hati untuk mengenali bahwa Tuhan sedang bekerja dan berbicara di dalam hidup kita. Masalah terbesar bukan karena Tuhan tidak berbicara, melainkan karena kita seringkali tidak memberi ruang baginya untuk berbicara. Pikiran kita penuh dengan kekhawatiran tentang masa depan, tekanan ekonomi, konflik relasi, dan tuntutan hidup sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, suara Tuhan yang lembut mudah tertutupi. Karena itu, kita perlu belajar menenangkan diri, memberi waktu untuk hening, dan membuka hati kita di hadapan Tuhan. Ketika kita melatih diri untuk peka, sedikit demi sedikit, kita akan mulai mengenali pola bagaimana Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Mendengar suara Tuhan bukanlah soal kemampuan rohani yang luar biasa, melainkan tentang relasi yang dibangun dengan kesetiaan dan kerendahan hati. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, Ia pun mendekat kepada kita. Ia rindu membimbing langkah hidup kita, memberi hikmat dalam keputusan, dan menguatkan kita di tengah pergumulan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita bersedia melambat, membuka hati, dan belajar mendengarkan suaranya yang lembut di dalam pikiran kita? Sekarang kita perlu membahas hal yang sangat penting, yaitu bagaimana membedakan suara Tuhan dari suara-suara lain di dalam pikiran kita. Tidak setiap pikiran yang muncul berasal dari Tuhan. Ada pikiran yang muncul karena keinginan pribadi. Ada yang dipengaruhi oleh pengalaman dan emosi. Dan ada pula yang muncul karena bisikan yang menyesatkan. Karena itu, orang beriman dipanggil untuk memiliki kepekaan rohani, yaitu kemampuan untuk menguji dan membedakan dari mana sebuah dorongan atau pikiran berasal. Secara umum, sumber pikiran manusia dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, pikiran yang berasal dari Tuhan, yang membawa kebenaran, kasih, dan hikmat. Kedua, pikiran yang berasal dari dorongan manusiawi, yang seringkali dipengaruhi oleh emosi, kepentingan pribadi, dan pengalaman masa lalu. Ketiga, pikiran yang berasal dari kejahatan, yang bertujuan menipu, melemahkan iman, dan menjauhkan manusia dari Tuhan. Tantangannya adalah belajar mengenali perbedaan di antara ketiganya dalam kehidupan sehari-hari. Suara Tuhan selalu sejalan dengan karakternya dan dengan firman-Nya. Tuhan tidak mungkin menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai kebenaran, kasih, dan kekudusan. Jika sebuah pikiran mendorong seseorang untuk membenci, membalas dendam, berbuat curang, atau merugikan sesama, maka itu jelas bukan berasal dari Tuhan. Sebaliknya, dorongan untuk mengampuni, berdamai, berlaku jujur, dan mengasihi sesama adalah tanda bahwa pikiran tersebut sejalan dengan kehendak Tuhan. Selain selaras dengan firman Tuhan, suara Tuhan membawa damai, bukan kekacauan. Bahkan ketika Tuhan menegur atau menantang seseorang untuk berubah, ada kedamaian batin yang menyertai, bukan rasa putus asa. Teguran Tuhan bertujuan memulihkan, bukan menghancurkan. Ia mengarahkan manusia kembali kepada jalan yang benar dengan kasih.
Jika sebuah pikiran membuat seseorang merasa hancur, tidak berharga, dan putus asa tanpa harapan, maka itu bukan berasal dari Tuhan. Suara yang menuduh dan mematahkan semangat adalah ciri khas dari dorongan yang menyesatkan. Suara Tuhan juga mengarahkan manusia kepada pertumbuhan rohani. Dorongan dari Tuhan membawa seseorang untuk semakin dekat kepadanya, semakin mengasihi sesama, dan semakin hidup dalam kebenaran. Pikiran yang berasal dari Tuhan tidak mendorong kesombongan, keegoisan, atau pembenaran diri. Sebaliknya, suara Tuhan menuntun kepada kerendahan hati, pertobatan, dan kerinduan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jika sebuah dorongan membuat seseorang merasa lebih benar dari orang lain, merasa paling rohani, atau mengabaikan kepentingan sesama, maka dorongan itu patut dipertanyakan. Sebaliknya, suara yang menyesatkan seringkali ditandai dengan kebohongan, ketakutan, dan kebingungan. Pikiran yang berkata bahwa seseorang tidak mungkin diampuni, bahwa Tuhan sudah meninggalkannya, atau bahwa hidupnya tidak lagi berarti adalah pikiran yang menipu. Dorongan seperti ini menjauhkan manusia dari pengharapan dan menutup pintu bagi pemulihan. Tuhan adalah sumber pengharapan. Ia tidak pernah menuntun anak-anaknya kepada keputusasaan, melainkan kepada hidup yang penuh makna, sekalipun melalui proses yang sulit. Lalu bagaimana dengan suara diri sendiri? Pikiran manusia seringkali dipengaruhi oleh emosi sesaat, seperti marah, takut, atau terlalu bersemangat. Keputusan yang diambil hanya berdasarkan perasaan, seringkali tidak mencerminkan hikmat yang mendalam. Dorongan yang berasal dari ego cenderung berpusat pada keuntungan pribadi, pengakuan diri, dan kenyamanan semata. Karena itu, penting untuk tidak langsung mengikuti setiap dorongan yang muncul, tetapi membawanya dalam doa dan perenungan. Ketika seseorang belajar menundukkan pikirannya di hadapan Tuhan, ia akan semakin peka membedakan mana yang berasal dari kehendak Tuhan dan mana yang hanya dorongan pribadi. Untuk menguji sebuah pikiran atau dorongan, ada beberapa pertanyaan sederhana yang dapat diajukan. Apakah pikiran ini selaras dengan firman Tuhan? Apakah pikiran ini membawa damai atau justru ketakutan dan kebingungan? Apakah pikiran ini memuliakan Tuhan dan membawa kebaikan bagi sesama, atau hanya menguntungkan diri sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu seseorang untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, melainkan melangkah dengan kebijaksanaan. Kemampuan membedakan suara Tuhan bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Ini adalah proses yang bertumbuh seiring dengan kedewasaan rohani. Semakin seseorang mengenal karakter Tuhan melalui doa dan firman, semakin ia mampu mengenali suaranya di tengah banyaknya suara lain di dalam pikirannya. Dengan latihan yang terus-menerus, hati menjadi lebih peka dan suara Tuhan menjadi semakin jelas. Untuk meneguhkan pemahaman kita bahwa Tuhan benar-benar berbicara kepada manusia, Kitab Suci memberikan banyak contoh nyata tentang bagaimana Tuhan menyampaikan kehendak-Nya melalui pikiran, dorongan batin, dan pengertian rohani. Kisah-kisah ini bukan sekedar catatan sejarah iman, melainkan cermin yang menolong kita memahami bagaimana Tuhan juga dapat bekerja dalam kehidupan orang percaya pada masa kini. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah pengalaman Samuel ketika masih muda. Pada awalnya, Samuel tidak menyadari bahwa suara yang memanggilnya adalah suara Tuhan. Ia mengira bahwa Imam Eli yang memanggilnya. Setelah beberapa kali terjadi, barulah Samuel dibimbing untuk mengenali bahwa Tuhanlah yang sedang berbicara kepadanya. Kisah ini mengajarkan bahwa pada tahap awal perjalanan iman, seseorang mungkin belum langsung mengenali suara Tuhan. Diperlukan bimbingan, kerendahan hati, dan kesiapan untuk berkata, "Berbicaralah sebab hamba-Mu mendengar." Dari sini kita belajar bahwa kepekaan terhadap suara Tuhan bertumbuh seiring waktu, melalui sikap mau belajar dan mau taat. Kisah Yusuf juga memberikan gambaran tentang bagaimana Tuhan berbicara melalui mimpi dan pengertian rohani. Sejak muda, Yusuf menerima mimpi-mimpi yang menggambarkan rencana Tuhan atas hidupnya. Meskipun mimpi-mimpi itu tidak langsung dipahami oleh orang-orang di sekitarnya, Tuhan sedang menanamkan visi tentang masa depan Yusuf.
Dalam perjalanan hidupnya yang penuh penderitaan, Yusuf belajar mempercayai bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Pada akhirnya, Tuhan juga memberinya hikmat untuk menafsirkan mimpi raja, sehingga rencana keselamatan bagi banyak orang dapat terlaksana. Kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan dapat menanamkan arah hidup melalui gambaran dan pengertian yang bertahap, dan bahwa penggenapan kehendak Tuhan seringkali membutuhkan proses panjang yang membentuk karakter. Rasul Paulus memberikan contoh bagaimana Roh Kudus membimbing melalui dorongan batin. Dalam perjalanan pelayanannya, ada saat-saat di mana rencana Paulus diarahkan ulang. Ia memiliki keinginan untuk melayani di suatu daerah, tetapi kemudian menyadari bahwa Tuhan menutup pintu di tempat itu dan membuka pintu di tempat lain. Perubahan arah ini tidak selalu datang melalui suara yang terdengar oleh telinga, melainkan melalui kepekaan batin dan tuntunan Roh Kudus. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan terlibat aktif dalam keputusan-keputusan hidup umat-Nya, bahkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan rencana dan tujuan pelayanan. Pengalaman Petrus juga menunjukkan bagaimana Tuhan dapat berbicara melalui penglihatan yang menantang cara berpikir lama. Dalam penglihatan itu, Petrus diajak untuk melihat bahwa kasih karunia Tuhan melampaui batas-batas tradisi dan kebiasaan. Tuhan memperluas pemahaman Petrus tentang siapa saja yang boleh menerima kabar keselamatan. Melalui peristiwa ini, kita belajar bahwa Tuhan kadang berbicara dengan cara yang mengubah perspektif kita, bahkan ketika perubahan itu terasa sulit atau bertentangan dengan kebiasaan lama. Namun, suara Tuhan selalu menuntun kepada kebenaran yang lebih luas dan kasih yang lebih besar. Semua contoh ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak terbatas dalam cara Ia berbicara. Ia menggunakan berbagai sarana untuk menuntun umat-Nya sesuai dengan kondisi, latar belakang, dan kebutuhan masing-masing pribadi. Yang menjadi kunci adalah sikap hati yang mau mendengarkan dan taat. Tanpa kerendahan hati, seseorang dapat melewatkan suara Tuhan. Tanpa kesediaan untuk berubah, seseorang bisa menolak tuntunan Tuhan. Bagi orang percaya masa kini, kisah-kisah ini memberikan pengharapan bahwa Tuhan masih bekerja dengan cara yang nyata dan pribadi. Ia bukan hanya Allah dalam sejarah, tetapi Allah yang hidup dan hadir dalam setiap zaman. Ia memahami pergumulan manusia modern, tekanan hidup, dan kebingungan yang sering muncul dalam pengambilan keputusan. Di tengah semua itu, Tuhan tetap setia membimbing melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hati. Dengan mempelajari kisah-kisah ini, kita diingatkan bahwa mendengar suara Tuhan adalah bagian dari perjalanan iman yang dinamis. Ini bukan sekedar pengalaman sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang membentuk cara kita berpikir, mengambil keputusan, dan menjalani hidup. Ketika kita membuka diri untuk belajar dari teladan iman dalam kitab suci, kita diajak untuk semakin percaya bahwa Tuhan yang sama masih berbicara, membimbing, dan menyertai umat-Nya hingga hari ini. Setelah memahami bahwa Tuhan masih berbicara, mengenal cara Ia berbicara, serta belajar membedakan suaranya dari suara lain, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita memposisikan diri agar dapat mendengar Tuhan dengan lebih jelas dan konsisten? Mendengar suara Tuhan bukanlah soal teknik khusus, melainkan tentang membangun relasi yang hidup dengannya. Relasi yang sehat selalu ditandai dengan keterbukaan, kedekatan, dan kesediaan untuk mendengarkan. Langkah pertama adalah menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Doa bukan hanya tentang menyampaikan permohonan, tetapi juga tentang membuka hati untuk mendengarkan. Dalam kesibukan hidup, banyak orang terbiasa berdoa dengan tergesa-gesa, seolah-olah hanya menyampaikan daftar permintaan. Padahal, mendengar suara Tuhan membutuhkan keheningan batin. Ketika seseorang meluangkan waktu untuk diam di hadapan Tuhan, ia belajar peka terhadap dorongan lembut yang muncul di dalam hati. Keheningan bukan berarti kekosongan, melainkan ruang untuk menyadari kehadiran Tuhan.
Langkah kedua adalah merenungkan firman Tuhan secara teratur. Firman Tuhan membentuk cara berpikir dan memperbarui pola pikir manusia. Semakin seseorang mengisi pikirannya dengan kebenaran firman, semakin ia mampu membedakan mana pikiran yang sejalan dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Dalam perenungan firman, seringkali muncul ayat-ayat yang terasa berbicara langsung kepada situasi hidup tertentu. Hal ini menolong seseorang melihat persoalan dengan sudut pandang rohani, bukan hanya dari sudut pandang manusiawi. Langkah ketiga adalah mengurangi gangguan yang menghalangi kepekaan rohani. Kehidupan modern penuh dengan suara, tuntutan, dan rangsangan yang terus-menerus. Jika pikiran selalu sibuk dan hati tidak pernah tenang, akan sulit bagi seseorang untuk mendengar suara Tuhan yang lembut. Karena itu, penting untuk secara sengaja menciptakan ruang hening dalam kehidupan sehari-hari. Ruang ini bisa berupa waktu teduh, saat merenung, atau momen-momen tenang di mana seseorang menata kembali fokus hidupnya kepada Tuhan. Langkah keempat adalah hidup dalam ketaatan. Mendengar suara Tuhan berkaitan erat dengan sikap taat terhadap apa yang sudah diketahui sebagai kehendak-Nya. Ketika seseorang mengabaikan dorongan untuk melakukan kebaikan, mengampuni, atau menjauhi hal yang salah, kepekaan rohaninya dapat tumpul. Ketaatan membuka hati untuk semakin peka terhadap tuntunan Tuhan yang berikutnya. Dalam hal ini, ketaatan bukan sekedar kewajiban, melainkan respon kasih kepada Tuhan yang ingin menuntun umat-Nya kepada kehidupan yang lebih baik. Langkah kelima adalah mencari nasihat yang bijaksana. Tuhan sering memakai orang lain untuk meneguhkan atau mengoreksi pengertian kita. Dalam komunitas iman, ada pemimpin rohani, sahabat seiman, atau orang-orang yang lebih dewasa secara rohani yang dapat membantu kita melihat dengan lebih jernih. Ketika seseorang ragu terhadap suatu dorongan batin, membagikannya kepada orang yang dapat dipercaya dan yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dapat menjadi cara untuk menguji apakah dorongan tersebut sejalan dengan kehendak Tuhan. Langkah keenam adalah melatih kepekaan melalui kebiasaan mendengarkan. Kepekaan rohani bertumbuh melalui latihan. Sama seperti seseorang semakin mengenal suara sahabat dekatnya karena sering berinteraksi, demikian pula seseorang semakin mengenal suara Tuhan ketika ia meluangkan waktu secara konsisten untuk bersekutu dengannya. Dalam proses ini, penting untuk bersabar. Tidak semua orang langsung merasa jelas mendengar tuntunan Tuhan. Namun, dengan kesetiaan dan kerendahan hati, kepekaan itu akan bertumbuh sedikit demi sedikit. Mendengar suara Tuhan pada akhirnya berkaitan dengan relasi. Tuhan rindu agar umat-Nya hidup dekat dengannya, bukan hanya datang ketika membutuhkan pertolongan. Ketika relasi dengan Tuhan menjadi pusat kehidupan, hati menjadi lebih peka, pikiran menjadi lebih terarah, dan langkah hidup menjadi lebih selaras dengan kehendak-Nya. Posisi hati yang terbuka, rendah, dan rindu akan kebenaran adalah kunci untuk semakin jelas mendengar suara Tuhan di tengah perjalanan hidup. Walaupun Tuhan rindu berbicara kepada umat-Nya, seringkali ada penghalang yang membuat seseorang merasa seolah-olah Tuhan diam. Perasaan bahwa Tuhan jauh atau tidak menjawab bukan berarti Tuhan berhenti berbicara, melainkan seringkali ada sesuatu di dalam hati atau pola hidup yang menghalangi kepekaan rohani. Mengenali penghalang-penghalang ini adalah langkah penting agar relasi dengan Tuhan dapat dipulihkan dan suaranya kembali terdengar dengan jelas. Salah satu penghalang yang umum adalah hidup dalam dosa dan ketidaktaatan. Ketika seseorang dengan sadar mempertahankan sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, hatinya menjadi tumpul terhadap tuntunan Roh Kudus. Ini bukan berarti Tuhan berhenti mengasihi, tetapi hati manusia menjadi tertutup oleh rasa bersalah atau pembenaran diri. Jalan keluar dari keadaan ini adalah pertobatan yang jujur, mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan berbalik dari jalan yang salah, membuka kembali ruang bagi pemulihan relasi. Tuhan bukan mencari kesempurnaan,
tetapi kerendahan hati untuk kembali kepadanya. Penghalang berikutnya adalah keraguan dan ketidakpercayaan. Jika seseorang terus-menerus meragukan bahwa Tuhan mau atau mampu berbicara kepadanya, ia akan sulit mengenali suara Tuhan ketika Tuhan memang sedang berbicara. Keraguan menciptakan sikap hati yang tertutup. Untuk mengatasinya, seseorang perlu memelihara iman melalui firman Tuhan dan doa. Dengan mengingat kembali kesetiaan Tuhan di masa lalu dan janji-janjinya, hati dikuatkan untuk percaya bahwa Tuhan tetap hadir dan aktif dalam hidup. Ketakutan dan kecemasan juga dapat mengaburkan kepekaan rohani. Pikiran yang dipenuhi oleh kekhawatiran seringkali sulit menerima tuntunan yang lembut. Ketika hati sibuk memikirkan kemungkinan terburuk, suara Tuhan yang menenangkan mudah terabaikan. Karena itu, belajar menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan adalah langkah penting. Dalam ketenangan yang lahir dari kepercayaan, hati menjadi lebih terbuka untuk menerima penghiburan dan arahan dari Tuhan. Kesibukan yang berlebihan merupakan penghalang lain yang sering tidak disadari. Jadwal yang padat, tuntutan pekerjaan, dan tanggung jawab keluarga dapat menyita perhatian sehingga hampir tidak ada ruang untuk hening di hadapan Tuhan. Tanpa waktu untuk berhenti sejenak, seseorang sulit mendengar suara yang tidak berteriak. Dalam hal ini, mengatur ulang prioritas menjadi penting. Memberi waktu bagi Tuhan bukan berarti mengabaikan tanggung jawab, tetapi menempatkan relasi dengan Tuhan sebagai pusat yang memberi makna bagi semua aktivitas lainnya. Sikap tidak mau mengampuni dan kepahitan juga dapat menghambat relasi dengan Tuhan. Hati yang dipenuhi oleh kemarahan dan dendam sulit menerima damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Kepahitan menutup hati terhadap kasih dan penghiburan. Mengampuni bukanlah hal yang mudah, tetapi merupakan langkah penting untuk membebaskan hati dari beban yang menghalangi pertumbuhan rohani. Ketika seseorang belajar melepaskan kepahitan, hatinya menjadi lebih lapang untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Ketika seseorang merasa Tuhan diam, penting untuk tidak langsung putus asa. Masa-masa seperti ini dapat menjadi kesempatan untuk memeriksa kembali keadaan hati dan relasi dengan Tuhan. Apakah ada hal yang perlu dibereskan, diserahkan, atau diubahkan? Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ia tetap berbicara, meskipun terkadang suaranya tertutupi oleh keadaan batin manusia. Dengan kerendahan hati untuk mengakui kelemahan dan kesediaan untuk dibentuk, seseorang dapat kembali menemukan kepekaan rohani yang mungkin sempat memudar. Mengatasi penghalang-penghalang ini bukanlah proses yang instan. Dibutuhkan kesabaran, kejujuran, dan komitmen untuk bertumbuh. Namun, setiap langkah kecil menuju pemulihan relasi dengan Tuhan membawa perubahan yang berarti. Hati yang kembali lembut akan semakin peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Dalam kepekaan itulah, suara Tuhan kembali terdengar, menuntun langkah, dan menguatkan iman di tengah perjalanan hidup. Ketika seseorang mulai mengenali bahwa Tuhan sedang berbicara kepadanya, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana merespons suara tersebut. Mendengar tanpa menanggapi akan membuat kepekaan rohani melemah. Tuhan berbicara bukan untuk sekedar didengar, melainkan untuk ditaati, dihidupi, dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Respons kita menentukan sejauh mana tuntunan Tuhan membentuk arah hidup kita. Respons pertama adalah ketaatan yang tidak ditunda. Banyak orang terbiasa menunda-nunda ketika merasa terdorong untuk melakukan sesuatu yang baik. Ada rasa takut, ragu, atau terlalu banyak pertimbangan yang akhirnya membuat dorongan itu memudar. Ketaatan yang ditunda seringkali berujung pada kehilangan kesempatan untuk bertumbuh. Ketika dorongan itu jelas membawa kebaikan, mengarahkan kepada kasih, pengampunan, atau perubahan hidup yang sehat, melangkah dengan iman adalah pilihan yang bijaksana. Ketaatan membangun kepekaan rohani, sedangkan penundaan yang terus-menerus dapat membuat hati semakin tumpul. Respons kedua adalah mencatat dan mengingat tuntunan yang diterima. Pikiran manusia mudah lupa, terutama di tengah kesibukan.
Mencatat hal-hal yang dirasakan sebagai tuntunan Tuhan menolong seseorang untuk melihat kembali proses penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Catatan ini juga menjadi sumber penguatan ketika iman melemah. Dengan melihat kembali bagaimana Tuhan telah menuntun di masa lalu, seseorang dikuatkan untuk percaya bahwa Tuhan tetap setia menuntun di masa depan. Respons ketiga adalah menguji tuntunan tersebut dengan firman Tuhan dan kebijaksanaan rohani. Tidak semua dorongan yang terasa baik harus langsung dijalankan tanpa pertimbangan. Mengujinya dengan kebenaran firman dan membicarakannya dengan orang-orang yang dewasa secara rohani membantu seseorang berjalan dengan lebih bijaksana. Proses pengujian ini bukan tanda ketidakpercayaan, melainkan bentuk tanggung jawab rohani agar langkah yang diambil benar-benar sejalan dengan kehendak Tuhan. Respons keempat adalah mempercayai waktu Tuhan. Tidak semua yang Tuhan tanamkan di dalam hati akan terwujud secara instan. Ada proses yang perlu dijalani, ada pembentukan karakter yang terjadi di sepanjang perjalanan. Kesabaran menjadi bagian dari iman. Ketika seseorang belajar menunggu dengan setia, ia sedang belajar mempercayai hikmat Tuhan yang melampaui pemahaman manusia. Waktu Tuhan seringkali berbeda dengan keinginan manusia, tetapi selalu tepat. Pada akhirnya, seluruh perjalanan mendengar dan merespon suara Tuhan bermuara pada relasi yang semakin intim dengannya. Tuhan bukan hanya sumber petunjuk, tetapi juga sumber kehidupan. Ia berbicara karena Ia mengasihi, menuntun karena Ia peduli, dan menegur karena Ia ingin memulihkan. Dalam setiap tuntunannya, ada kerinduan agar umatnya hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan kasih. Setiap orang dipanggil untuk hidup dengan telinga rohani yang peka dan hati yang siap taat. Dalam keheningan, dalam doa, dalam firman, dan dalam dinamika kehidupan sehari-hari, Tuhan terus bekerja dan berbicara. Pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan berbicara, melainkan apakah kita bersedia membuka hati untuk mendengar dan melangkah sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya setiap orang yang membaca pesan ini terdorong untuk membangun relasi yang lebih dekat dengan Tuhan. Dalam relasi yang hidup, suara Tuhan tidak lagi terasa asing, melainkan menjadi penuntun yang akrab di sepanjang perjalanan hidup. Ketika seseorang belajar mendengarkan dengan setia dan merespons dengan taat, hidupnya akan dibentuk oleh hikmat, damai, dan arah yang berasal dari Tuhan.